kembali lagi di channel aku, Zelita Purnamasari. Di sini aku akan membahas mengenai perkembangan filsafat, aliran filsafat. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan filsafat, di mana sejarah perkembangan filsafat yaitu pada periode awal dalam sejarah perkembangan filsafat adalah filsafat kuno Yunani. Di Yunani kuno, filsuf-filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles memperkenalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, etika, politik, dan pengetahuan. Mereka mencoba memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya melalui rasio dan akal budi. Selama masa klasik Yunani, filsafat mengalami perubahan selama periode abad pertengahan. Pada masa ini, filsafat pratistik dan skolastik menjadi dominan. Filsafat pratistik berhubungan dengan erat dalam pemikiran Kristen awal dan pengaruh bangsa gereja, seperti St. Augustine. Pada saat sama, filsafat skolastik yang dipengaruhi oleh karya Aristoteles, mereka mengintegritasikan filsafat dengan teknologi Kristen. Periode berikutnya dalam sejarah filsafat adalah zaman pencerahan, di mana filsafat mengalami pergeseran besar. Filsuf-filsuf seperti Descartes, Kant, dan Voltaire mengusung gagasan-gagasan rasionalitas, kebesaran, dan kemajuan ilmiah. Mereka menantang dogma dan otoritas tradisional serta memajukan pengetahuan melalui pemikiran rasional dan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat modern, juga mencakup aliran-aliran seperti idealisme Jerman yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Kant, Hegel, dan Schopenhauer. Mereka memusatkan perhatian pada pemikiran tentang kesadaran, ideal, dan kesatuan dalam mencari pemahaman tentang realitis. Selanjutnya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul aliran-aliran, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya itu kita membahas mengenai aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Yang pertama itu ada rasionalisme, di mana aliran ini berpandang bahwa pengetahuan itu bersumber pada rasio atau akal ketika memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, aliran ini berpendapat di dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu manusia dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Ada juga salah satu seorang tokoh rasionalis yang berpengaruh bernama René Descartes yang membedakan tiga ide yang ada dalam diri manusia. Yang pertama yaitu ide-ide yang dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua yaitu ide-ide yang berasal dari luar diri manusia. Dan yang terakhir yaitu ide-ide yang dihasilkan oleh pemikiran itu sendiri. Aliran yang kedua yaitu empirisme, di mana aliran empiris ini menegaskan bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, kaum empiris ini berpendirian semua pengetahuan itu diperoleh lewat indera. Yang ketiga yaitu kritisisme, yaitu aliran yang memadukan antara rasionalisme dan empirisme. Menurut aliran ini, baik rasionalisme atau empirisme tidak seimbang. Pengalaman manusia merupakan paduan antara sintesa unsur-unsur a priori atau terlepas dari pengalaman dengan unsur-unsur a post atau teori berasal dari pengalaman. Nah, tokoh kritisisme ini adalah Immanuel Kant. Nah, aliran kritis memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu menganggap objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua yaitu menekankan keterbatasan kemampuan akal manusia untuk mengetahui realitas dan hakikat sesuatu. Akal hanya mampu menjangkau gejala dan fenomena saja. Dan yang terakhir yaitu pengenalan manusia terhadap suatu diperoleh dari perpaduan antara unsur akal dan pengalaman. Selanjutnya yaitu ada materialisme, di mana aliran ini berpandang bahwa materi itu adalah sebuah jiwa, self, dan dunia materi adalah yang pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia adalah yang nomor kedua. Nah, materialisme modern mengatakan bahwa alam atau universe merupakan kesatuan materi yang tak terbatas, termasuk di dalamnya segala materi, energi, gerak, dan tenaga.
Aliran materialisme ini terdapat dua macam. Yang pertama materialisme mekanik, yaitu sebuah bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan bentuk. Yang kedua yaitu materialisme dialektik dan tokoh sentral Karl Marx yang menilai dunia misterius ini konstan baik dalam gerak, perkembangan maupun regenerasi materi adalah primer, sedangkan ide atau kesadaran adalah sekunder. Selanjutnya ada idealisme, di mana menekankan akal atau mind sebagai hal yang lebih dahulu atau primer daripada materi, bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah produk sampingan. Berikutnya ada positivisme, berasal dari kata positif yang berarti faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu ada pragmatisme, di mana aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Yang ke-8 itu ada sekularisme. Nah, sekularisme adalah sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberikan interpretasi atau pengertian terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci, dan hari kemudian. Sedangkan menurut Encyclopedia American lebih menonjolkan sekurisme sebagai sesuatu sistem etika yang berdasarkan atas prinsip-prinsip moralitas alami. Terakhir ada filsafat Islam, di mana kalangan umat Islam diartikan sebagai makna atau hikmah. Ini terbukti dari kebanyakan pengarang Arab menyamakan kata hikmah dengan kata filsafat dan menyandingkan kata hikmah dengan kata filosofi. Namun para ilmuwan muslim menempatkan kehidupan hikmah lebih tinggi dari kata filsafat. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan filsafat, aliran-aliran filsafat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, bye-bye.